Selamat pagi Ibu Santi. Selamat pagi Pak Diwarno. Ibu Santi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Diwarno gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu Santi ya. Senang mendengarnya Bapak Ibu Santi yang baik-baik saja hari ini. Saya ingin membicarakan tentang rencana supervisi yang akan dilaksanakan di kelas IPA kelas 8 ya Bu Santi ya. Siap Ibu Santi besok? Siap Pak, insya Allah. Oke, bagus ya Bu Santi. Mari kita mulai dengan tujuan yang akan Ibu sampaikan nanti dalam pembelajaran Ibu nih. Kira-kira tujuan utamanya apa Bu? Oke. Tujuannya itu Pak untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep pengenalan sel. Nah di sini nanti mereka bisa mengidentifikasi perbedaan dari organ, sistem organ, dan organisme. Ya, menarik sekali ya materinya. Kira-kira dalam pembelajaran itu samping tujuannya yang Ibu sampaikan tadi, area pengembangannya nanti kemana arahnya itu? Untuk area pengembangan sendiri ini difokuskan ke pengetahuan dan keterampilan. Selain siswa memahami konsep dari materi tersebut, siswa juga terampil dalam kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Itu tujuan yang sangat baik sekali ya untuk pembelajaran besok. Nah, kira-kira fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis itu kan penting sekali untuk pembelajaran kita ke depannya. Barangkali Ibu juga nanti bisa menyampaikan saya bagaimana metode, model, dan strategi yang Ibu akan terapkan di kelas nanti. Oke. Untuk strateginya nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nanti disesuaikan dengan minat siswa pembelajarannya, kemudian menggunakan model discovery learning. Siswa menemukan sendiri dengan bimbingan guru dan menggunakan metode diskusi kelompok. Nanti selain diskusi kelompok, siswa juga nanti ada presentasi tanya jawab juga. Bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat menghargai rencana pendekatan pembelajaran dan metode serta model yang akan Ibu terapkan. Nah, untuk supervisi kali ini saya ingin nanti memfokuskan pengamatan saya pada kegiatan diskusi kelompok. Kemudian saya ingin juga bagaimana interaksi antara siswa dalam kelompok yang Ibu bentuk itu, mereka itu bisa menyampaikan ide atau saran-saran untuk berkolaborasi serta bekerja sama Bu. Iya, tentu saja Pak. Nanti saya akan memastikan bahwa siswa dapat berdiskusi dengan kelompoknya berjalan dengan baik dan siswa akan belajar secara aktif. Ya, terima kasih Bu Santi ya untuk mendukung pengamatan Ibu nanti. Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan ya sebelumnya itu. Ibu akan terbantu dalam menilai aspek-aspek penting di dalam kegiatan diskusi kelompok itu. Baik Pak, nanti saya akan menggunakan format yang Bapak berikan tersebut. Apakah ada hal lain Pak yang perlu saya persiapkan? Tidak ada Bu. Jadi yang jelas pastikan saja nanti Ibu bisa memantau dinamika kelompoknya dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa tentang diskusi yang mereka lakukan, dan Ibu juga kalau nanti membutuhkan bantuan lebih lanjut ya jangan ragu untuk konfirmasi ke saya Bu ya. Baik Pak Diwarno, terima kasih banyak Pak Diwarno. Ya, sama-sama Bu. Nanti semoga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan tadi ya. Selamat mengajar nanti Ibu ya. Iya. Makasih Pak Di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kelas 8E? Baik. Sudah siap belajar IPA? Seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Askar kemana? Ada keterangannya? Tidak ada. Hari ini sudah siap belajar IPA? Sudah. Oke. Kemarin materinya nyampe apa minggu kemarin? Tentang mikroskop. Kemarin kita sudah praktikum ya? Praktikum tentang apa?
Mikroskop untuk mengamati sel-sel apa? Sel hewan dan sel tumbuhan. Gimana perasaan kalian kemarin ketika praktek? Apa? Seru? Sebelum ke materi, ada ice breaking dulu tentang tebak warna. Fokus ya. Siap? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ada yang bisa menyimpulkan apa manfaat ice breaking tadi? Melatih konsentrasi, fokus. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi perbedaan organ, sistem organ, dan organisme. Kemarin kita sudah belajar tentang sel. Masih ingat organisasi kehidupan dimulai apa saja? Dimulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sel dan sudah kita praktek juga mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang kita berlanjut ke organ, sistem organ, dan organisme. Kemarin sel itu apa? Unit terkecil penyusun makhluk hidup. Betul. Tepuk tangan untuk Cio. Sekarang, kalau jaringan berarti sekumpulan sel yang bekerja sama akan membentuk suatu jaringan. Sekumpulan jaringan yang bekerja sama akan membentuk organ. Berarti kalau organ apa? Sekumpulan jaringan yang bekerja sama akan membentuk. Sistem organ adalah kumpulan yang bekerja sama membentuk sistem organ. Dan siapakah organisme? Siapakah organisme? Sistem organ yang membentuk organisme. Oke. Jadi siapakah organisme itu? Siapa organisme? Siapa organisme? Kita tuh siapa? Manusia. Apakah hanya manusia? Makhluk hidup. Nanti pembelajaran hari ini diskusi kelompok ya. Oke, coba ada 2 gambar di sini. Kita memantik dari praktek kemarin. Mana gambar sel hewan, mana gambar sel tumbuhan? Ini apa? Sel hewan. Ini mirip enggak sesuai kalian kemarin? Ngamatin apa? Kemarin pengamatan apa ini? Daun, rhodis, color, dan pengamatan bawah. Oke, kalau paru-paru, organ apa sistem organ? Organ. Sistem organnya apa? Sistem pernafasan. Nah, nanti setiap kelompok akan Ibu bagikan ya. Ini carta atau gambar. Nah, nanti setiap kelompok silakan di buku catatannya tuliskan organnya apa saja yang ada di sistem organnya. Nanti kita akan keliling. Kita masing-masing kelompok akan keliling dan mempresentasikan. Misalkan kelompok 1 dapatnya sistem pernafasan. Nah, catat dulu tuh organnya apa saja. Nanti di kelompoknya ada yang sebagai tuan rumah, sisanya berarti 4 orang sebagai tamu berkunjung ke kelompok lain. Paham nggak? Peredaran darah besar. Ini pernapasan. Lang, muter ya Lang. Sistem pernapasan ada berapa? Hitung. Dihitung. Sudah? Ayo dimulai, tulis sistem pernafasan, organnya apa saja? Ayo lagi nulis. Ini organnya cuma ada 3. Ditulis.
Ada pengertiannya enggak? Ada kan? Deskripsinya ada enggak? Ada yang dapat pencernaan? Ada. Yang banyak itu pencernaan sama pernafasan, yang lainnya sedikit. Yang paling sedikit itu peredaran darah. Muter lang, muter. Kamunya muter. Sudah? Apa organ tapi Enggak. Ini aja. enggak. Jangan diteruskan. Udah? Udah? Oke, presentasinya luar biasa, sangat bagus dan aktif semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sudah dipresentasikan, sudah didiskusikan dengan masing-masing kelompok bahwa setiap sistem itu memiliki fungsinya masing-masing. Organ juga memiliki fungsi. Contohnya tadi di peredaran darah itu organnya apa? Ada berapa peredaran darah organnya? Ada satu, yaitu jantung. Kalau sistem ekskresi ada berapa? Yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Sistem pernafasan tadi ada berapa? Ada 10, yaitu rongga hidung, faring, rongga mulut, taring, trakea, paru-paru, bronkiolus, bronkus, alveolus. Ya, masing-masing sistem organ itu memiliki fungsinya sendiri dan masing-masing organ juga memiliki peranannya masing-masing. Nah, kita sebagai makhluk hidup, sebagai ciptaan Allah, kita harus bersyukur karena kita diberikan sistem organ yang luar biasa. Ya, bersyukurlah kita yang diberikan kesehatan. Nah, sekarang bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Dengan cara menjaga kesehatan. Ya, bisa dengan cara olahraga, dengan cara pola makan hidup sehat, apalagi? Apalagi? Berjemur di mana? Matahari. Oke, betul. Jadi untuk hari ini sudah luar biasa belajarnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada penilaian harian ya. Nanti silakan pelajari bab 1 ini tentang pengenalan sel sampai materi hari ini, yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, cukup hari ini pembelajarannya. Terima kasih atas semangat belajarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Diwarno, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Indramayu. Di sini kami bertiga, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan sebelah kiri saya Ibu Santi SPD yang kemarin sudah diobservasi dalam pembelajaran IPA di kelas 9C. Kemudian sebelah kanan saya adalah yang terhormat Bapak Nursin SPD selaku pengajar praktek saya dalam kegiatan PGP ini. Di sini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Yang pertama adalah saya akan bertanya kepada Ibu Santi selaku guru yang kami observasi. Ibu Santi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak. Baik. Ngomong-ngomong, kemarin dalam pelaksanaan observasi di kelas yang saya kunjungi di kelas 9C, apa Bu yang Ibu rasakan dalam pembelajaran kemarin? Ya, terima kasih Pak Di. Setelah kemarin melakukan observasi yang diobservasi oleh Pak Diwarno, alhamdulillah rasanya campur aduk ya Pak Di ya. Dari mulai pagi-pagi itu sibuk mempersiapkan ya medianya, mempersiapkan infokus dan lainnya. Kemudian karena itu kan di pagi hari ya Pak Dia, kita melakukan observasinya itu kan setelah kegiatan mengaji ya. Alhamdulillah yang saya rasakan banyak pengalaman baru. Kemudian saya merasa senang karena saya diobservasi oleh Pak Diwarno dan banyak manfaat juga yang saya rasakan. Perasaan yang paling besar adalah saya merasa sangat senang karena bisa berbagi juga dengan murid-murid kelas 8E, apalagi saat itu dimotivasi juga oleh Pak Diwarno, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu ya, kemarin sudah bersedia saya observasi. Nah, kira-kira Ibu tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan belum Bu kemarin? Alhamdulillah sudah Pak. Kemarin itu tujuan pembelajarannya mengidentifikasi tentang organ dan sistem organ. Alhamdulillah anak-anak juga sudah bisa dalam capaian pembelajarannya, dalam tujuan pembelajarannya. Oke, iya. Untuk area pengembangan yang Ibu laksanakan di kelas 8E kemarin, apakah sudah terlaksana Ibu? Alhamdulillah, kemarin itu saya mengembangkan areanya itu di pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan sendiri mereka memahami konsep apa itu organ, apa itu sistem organ. Kemudian area keterampilannya karena kemarin itu pembelajarannya secara berkelompok, masing-masing kelompok itu diberikan satu materi, misalkan kelompok 1 dapatnya sistem pencernaan, kelompok 2 sistem pernafasan dan selanjutnya. Nah, dari masing-masing kelompok itu kemudian mereka berbagi konsep, berbagi materi antar kelompok, dan dari situ juga mereka memahami, oh ternyata sistem di tubuh manusia itu berbeda-beda, dan mereka saling berbagi pengalaman antar kelompoknya. Dan di situ muncullah keterampilan dari siswa-siswa tersebut. Nah, di antara tadi dikatakan area pengembangannya Ibu laksanakan ada pengetahuan dan keterampilan, Ibu sudah sangat rinci menjelaskannya. Nah, kira-kira ada nggak kekurangan Bu, baik di pengetahuan maupun di keterampilan yang dialami oleh pembelajaran ke siswa Ibu? Ada sih Pak, kemarin tuh kekurangan yang saya rasakan itu ketika menilai proses keterampilannya. Karena sekarang kan baru 4 kali pertemuan nih Pak ya, 1 bulan baru sekolah. Jadi saya mengalami kesulitannya itu belum semuanya mengenali nama-nama siswa di kelas 8E, dan itu membuat saya merasa sulit ketika menilai per siswa. Seperti itu sih, Pak. Di area ini di asesmen keterampilan, betul Pak. Kira-kira rubriknya sudah di-set persiapan belum Bu? Sudah Pak, rubriknya sudah. Cuma untuk saat itu kan ada 5 kelompok dan alhamdulillah anak-anaknya aktif. Jadi ketika saya keliling pun rada kesulitan untuk ini siapa, seperti itu. Nah, kira-kira Bu, untuk kekurangan tersebut, rencana Ibu ke depannya bagaimana Bu? Rencana ke depannya mungkin ketika mengalami kesulitan tersebut bisa anak-anak bisa diberikan nomor tuh Pak, nomor sesuai absennya. Jadi misalkan saya belum mengenali anak tersebut, dan karena anak tersebut menggunakan nomor, itu bisa mengenali dari nomor absennya. Seperti itu. Siapa mungkin ke depannya seperti itu. Memang di awal-awal tahun ajaran itu kita masih belum banyak sering bertemu dengan mereka, sehingga
perlu ya untuk Perlu. intensitas pertemuan berikutnya, dan langkah Ibu sudah bagus gitu ya. Nah, untuk rencana kedepannya Ibu melaksanakan ini dengan numbering tadi itu kira-kira kapan pelaksananya Ibu? Insya Allah pertemuan selanjutnya Pak. Ya, oke. Untuk bisa lebih efektif dalam memberikan asesmen keterampilan tadi, kira-kira nanti akan melibatkan siapa Bu untuk mendapatkan masukannya? Oh iya, mungkin dari sini kita bisa mempelajari bahwa butuhnya kolaborasi apa ya, kolaborasi antar rekan sejawat. Kemudian dengan di sini juga kan banyak guru penggerak ya Pak ya, kita bisa berkolaborasi dengan mereka, apalagi dengan rekan sejawat yang satu mata pelajaran di sini. Nanti kita bisa berbagi pengalaman, kemudian bisa merencanakan untuk pembelajaran selanjutnya, untuk asesmennya seperti apa, strateginya, metodenya, sampai media pembelajarannya itu kita bisa merencanakan dengan cara kolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, ketika apa yang Ibu rencanakan tersebut kemudian menemukan kendala Ibu, kira-kira apa upaya yang lain bisa lain yang disebutkan Ibu tadi? Ya, yang pertama tadi bisa kolaborasi kolaborasi dan rekan sejawat. Kemudian mungkin saya lebih mempelajari lagi tentang pentingnya strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, yang lebih bermakna, yang lebih interaktif. Hal itu juga bisa memperbaiki untuk diri saya sendiri, untuk memberikan pengajaran ke siswa agar lebih baik lagi. Ya, bagus sekali Bu apa yang Ibu sudah lakukan, dan mudah-mudahan nanti akan bisa tercapai apa yang tahapan-tahapan yang sudah direncanakan dan juga mendapatkan hasil ya Bu ya. Nah, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa Bu yang untuk ketika Ibu sudah melangkah sedemikian rupa untuk mengetahui apakah Ibu sudah berjalan efektif atau belum ketika nanti di pembelajaran yang akan datang seperti apa? Kalau untuk saat ini, kalau di skor mungkin masih ke 6 ya Pak ya, skor 6. Untuk selanjutnya saya sih berharapnya sempurna 10 ya Pak ya. Tapi dari skor tersebut kan harus ada usahanya ya Pak ya, untuk kedepannya. Terima kasih Ibu sudah banyak sekali memberikan masukan kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan sama-sama yaitu kita bisa meningkatkan kualitas pengajaran, dan kita juga terus memperbaharui rasa keingintahuan kita untuk sama-sama mengangkat juga mutu kualitas pendidikan di sekolah kita ya Bu ya. Nah, untuk itu untuk sesi Ibu kami cukupkan sekian, terima kasih, dan saya ingin mendapatkan masukan Pak dari Bapak selaku pemantau untuk. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Diwarno selaku CGP 10 Kabupaten Indramayu dan rekan sejawat Ibu Santi. Saya hanya sedikit memberikan penguatan bahwa alur coaching pasca observasi ini berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan Tirta. Tadi ibu yang diobservasi juga sudah mengutarakan yang saya tangkap ada diferensiasi proses yang dilaksanakan oleh Ibu dan merencanakan rencana tindak lanjut dan tanggung jawab. Nah, semoga ke depan kegiatan observasi ini bisa diimbaskan dengan rekan sejawat yang lainnya sehingga pembelajaran di sekolah SMP Negeri 1 Karangampel ini jauh lebih baik. Amin. Itu saja barangkali Pak masukannya dari saya. Terima kasih sekali Bapak atas masukannya dan atas kedatangannya kepada pelaksanaan observasi dan sampai dengan pasca observasi yang kami laksanakan. Juga dengan Ibu Santi, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Sudah bersedia saya observasi, dan ini demi semata-mata untuk kemajuan kualitas pembelajaran di SMP kita, yaitu SMP Negeri 1 Karangampel. Demikian para guru hebat yang kami hormati dimanapun Bapak Ibu berada, kami atas nama pelaksana program guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indramayu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.